Selama ini saudara, kita sering mendengar dari semua pengajaran itu, kita butuh Tuhan dan kita perlu Tuhan. Lalu sama beberapa kali yang terakhir ini kita belajar di sini, ternyata Tuhan juga perlu kita dan kita dibawa Tuhan untuk kita memperhatikan saudara kita yang lain atau orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Tapi sekarang kita mau belajar untuk mengenal bahwa Tuhan juga memerlukan kita untuk bumi yang Dia ciptakan ini. Itu juga tanggung jawab kita. Saya ulangi, bumi yang Dia ciptakan ini ternyata juga tanggung jawab kita. Nah, saya percaya bahwa sampai hari ini masih sedikit sekali gereja mengajarkan akan hal ini, bahwa bumi yang Dia ciptakan itu juga tanggung jawab kita. Nah, kita mau belajar. Nah, saya harap setiap saudara yang mendengar itu mulai berpikir baik-baik dan saudara siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena kita nanti akan diskusi. Karena kita harus tahu betapa Papa itu sangat mengharapkan kita. Kita akan mulai dengan Kejadian 1:26. Saya akan membaca dari kitab suci yang secara literal terjemahnya. Kitab suci ini kitab suci yang ke-8 dalam bahasa Indonesia. Kalau dibanding Amerika, kita masih belum apa-apa. Di Amerika itu lebih dari 70 terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Kita baru 8 nih. Oke, jadi makin banyak terjemahan yang kita miliki, makin kaya kita. Saya akan baca ayat 26. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia di dalam citra kita, menurut rupa kita. Saya ulangi lagi, dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia di dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Saya mau garis bawahi, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata, yang merayap di atas bumi. Saudara, sangat sedikit gereja membahas ayat ini, bahwa blueprint, kalau saya pakai kata blueprint ini, yang Papa rencanakan untuk kita manusia, itu gak sekedar kita beranak cucu, tidak. Justru sebelum Dia menyatakan kita harus beranak cucu, maka Dia itu memberi kita tugas duluan untuk menguasai bumi ini. Anak cucu itu baru di ayat 28-nya. Tapi sejak awal yang dipikirkan Papa di surga, waktu Dia melahirkan kita, waktu Dia membuat kita, maka Dia itu ingin kita itu menguasai bumi ini. Jadi bukan yang tahu akan hal ini, tanggung jawab kita ini. Seringkali kita hanya tahu Tuhan sayang kita, betul, Dia memberkati kita, tidak salah, dan banyak lagi Dia menyembuhkan dan semuanya. Tapi ini yang kita mau temukan pada hari ini. Saudara, kalau hari-hari ini kita melihat kekacauan iklim, kekacauan cuaca di bumi ini, dengarkan baik-baik, itu sebetulnya yang salah adalah kita. Bukan setan, tapi kita yang salah. Salahnya di mana? Karena kita melupakan tugas dan tanggung jawab ini, bahwa seluruh bumi harus ditaklukkan, dikuasai oleh manusia. Nah, justru kita melihat ayat ini, maaf, tapi saya harus tegas katakan ini, ternyata kata full time rohaniawan itu nggak ada sama sekali di hadapan Tuhan. Lagi sekali, kata full time rohaniawan itu nggak ada sama sekali sejak pertama kali Papa merencanakan melahirkan kita di dunia ini. Itu tidak ada. Rohaniawan atau full time itu cuma ada di dalam agama. Kalau kita melihat ayat ini, justru semua manusia itu harus jadi orang ahli.
yang menguasai semua ilmu pengetahuan di bumi ini. Semua. Jadi tidak ada kata rohaniawan, tidak ada kata full time, itu tidak ada. Maka itu ingin soal kitab batalkan sekarang juga, nggak ada gunanya. Karena di samping Tuhan juga nyuruh, satu ayat pun tidak ada. Di Alkitab suruh buka soal kitab itu tidak ada sama sekali. Oke? Jadi ini yang Tuhan rindukan atas kita. Setiap kita jadi orang ahli di dunia ini. Nah, kalau konsep papa dengan anak ini kita pakai, maka kita akan dapatkan mata rantai yang hilang itu. Saudara bayangkan setan yang gak pernah punya hak apa-apa, bahkan tidak pernah menciptakan apa-apa, kerjaannya cuma merusak saja. Rela gak? Kalau kita anak-anak papa di surga, dan dunia begitu cantik, dunia begitu indah, dirusak, dan kita diam saja, betapa jahatnya kita ini. Betul? Nah, yang sekarang ditakutkan manusia adalah global warming. Kenapa itu terjadi? Nanti kita lihat dua pandangan dari kitab suci kita ini. Oke, kita lihat dulu ayat 1 pasal 1 ini. Kejadian. Nah, di sini bagi beberapa saudara yang punya pertanyaan, kenapa ilmu pengetahuan menyatakan dunia sudah jutaan tahun? Fosil-fosil itu dihitung jutaan tahun. Nah, di sini juga saudara akan menemukan jawaban kapan dinosaurus itu ada. Oke, ayat 1. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Lagi sekali, pada mulanya Alkitab saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada awalnya. Saya tanya kepada saudara, berarti Papa sudah menciptakan langit dan bumi waktu itu atau belum? Coba jawabnya Pak, sudah atau belum? Sudah. Kalau saudara ketemu jawabannya sudah, maka mulai ayat 3 ya sampai ayat yang ke-28 itu bukan penciptaan langit bumi lagi. Selama ini banyak orang Kristen gak sadar, dipikir ayat 3 sampai ayat 28 itu penciptaan langit dan bumi. Tidak. Lalu apa? Jawabannya, Papa mengisi bumi lagi. Jadi dia tidak menciptakan lagi. Dia sudah ciptakan di ayat 1. Nah, di ayat 1 itu berapa juta tahun dalam hitungan manusia kita tidak tahu. Nah, disitulah dinosaurus itu ada. Disitulah binatang-binatang purba itu ada. Lagi sekali, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Terjemahan yang betul di ayat 2 harusnya begini: bumi berubah bentuk, bukan belum berbentuk. Kalau belum berbentuk, saya tidak percaya. Kenapa? Masa Papa kerjaannya nanggung-nanggung? Betul tidak? Dia sempurna. Bumi berubah bentuk. Di dalam terjemahan ini, bumi dalam keadaan tidak berbentuk. Nggak aneh. Masa yang Papa ciptakan tidak berbentuk atau berubah bentuk? Nggak mungkin. Dia sempurna dan kosong. Kalau ada kata kosong setelah berubah bentuk, berarti tadi ada isinya. Oke, berarti tadi ada isinya. Nah, pertanyaannya, kemana isinya? Kenapa jadi kosong? Saudara, firman Tuhan itu luar biasa betul. Nah, dunia mengakui pada zaman dinosaurus ada meteor jatuh ke bumi. Masih ingat teori itu? Dan meteornya jatuh di 3 wilayah di bumi ini. Dan mereka percaya karena bekas lembah yang dalam dan besar itu ada sampai hari ini. Satu di Gurun Sahara di Afrika, satu di Grand Canyon di Amerika, satu di daerah Gurun Gobi di Asia.
Nah, bekas itu